Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer. Namun pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu, aparatur sipil negara, Bapak Ibu pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, para P3K, yang benar-benar melaksanakan tugas di negeri ini. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil, para ASN, terkait dengan uji coba skema gaji single salary yang segera diperluas. Di sini disampaikan 5 aspek ini jadi acuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan skema gaji single salary atau sistem gaji tunggal. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama apa kira-kira informasi di mana 5 aspek ini jadi acuan sebagaimana disampaikan oleh Menpan RB. Simak informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sistem pemberian gaji pegawai negeri sipil dengan single salary muncul sebagai transformasi penghargaan aparatur sipil negara dalam rangka memperbaiki manajemen pegawai negeri sipil atau PNS. Sistem pemberian gaji pegawai negeri sipil dengan single salary saat ini telah dilakukan uji coba di dunia instansi pusat, yakni di KPK dan PPATK. Ternyata hal ini berhasil sehingga ada rencana semakin diperluas. Dan kemungkinan hal nantinya ini akan diterapkan ke depan Bapak Ibu ya. Skema gaji single salary ini benar-benar membuat Bapak Ibu pegawai negeri sipil bahagia oleh karena sistem pembayaran gajinya setiap bulan cukup lumayan. Uji coba single salary tersebut dilakukan agar dalam pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat diterima oleh semua instansi. Sistem penggajian pegawai negeri sipil dengan skema single salary ini perlu dikaji secara serius, mengingat komponen gaji merupakan hal pertama yang jadi motivasi kinerja pegawai negeri sipil dalam melakukan pelayanan kepada publik tentunya. Setelah dilakukan uji coba di 2 instansi pusat, sistem single salary akan diperluas pada 13 instansi yang telah terpilih sebagai pilot project program ini. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan Menpan RB telah menunjuk sebanyak 13 instansi untuk turut serta merasakan uji coba single salary. 13 instansi tersebut terdiri dari 5 instansi pusat dan 8 instansi daerah. 5 instansi pusat yang dipilih adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, serta Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Itulah 5 instansi pusat yang akan diuji coba atau diperluas skema single salary ini setelah KPK dan PPATK. Sedangkan 8 instansi daerah tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Bandung, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Sukabumi, serta Kota Sorong. Itu juga 8 instansi daerah yang akan diuji coba skema gaji single salary. Selamat kepada Bapak Ibu yang 5 kementerian atau 5 instansi pusat dan 8 instansi daerah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Menpan RB. Setelah uji coba pada instansi pilot project berhasil, maka sistem single salary akan diberlakukan untuk seluruh instansi pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan transformasi gaji PNS ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah mengumumkan 5 aspek yang jadi acuan, yaitu pertama, foundational reward, yaitu komponen bersifat tetap. 2,
Motivational reward, yaitu komponen penghasilan yang bersifat variabel. Ketiga, benefit dan allowance, yaitu komponen penghasilan dalam bentuk tunjangan dan manfaat lain. Keempat, working environment, yaitu kondisi kerja yang mempengaruhi pegawai dalam bekerja. Dan yang kelima, growth opportunity, yaitu kesempatan yang diberikan kepada pegawai untuk dapat mengembangkan potensi karirnya. Jadi pemberian gaji pegawai negeri sipil dengan single salary dilakukan berdasarkan beban kerja, bobot, jabatan, dan capaian kinerja pegawai negeri sipil atau PNS. Dengan diterapkannya sistem single salary tersebut, pemerintah memiliki 3 tujuan utama, yaitu pertama, meningkatkan motivasi dan mendorong peningkatan kinerja ASN dalam mencapai tujuan pembangunan. Kemudian yang kedua, memisahkan ASN yang profesional dan tidak, serta menarik minat targeted talent. Yang ketiga, paling terakhir, yaitu menyeimbangkan kesejahteraan aparatur sipil negara dengan kinerja pemerintah dan kemampuan fiskal serta menjaga internal equity ASN di seluruh Indonesia. Itulah informasi terkini Bapak Ibu tentang perkembangan skema gaji single salary setelah berhasil di dua instansi, yaitu KPK dan PPATK, seterusnya diperluas pada 13 instansi lain, yaitu 5 instansi pusat dan 8 instansi daerah. Yang mana 5 instansi pusat tersebut, sebagaimana telah disampaikan bahwa pertama, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Agama, kemudian Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, serta Lembaga Administrasi Negara. Itu 5 instansi pusat yang ditegaskan di sini untuk diperluas dalam hal penerapan gaji dengan skema single salary, dan 8 instansi daerah yang juga direncanakan perluasan dari penerapan skema gaji single salary yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Bandung, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Sukabumi, serta Kota Sorong. Ini juga adalah uraian provinsi, kabupaten, kota, atau instansi daerah dalam hal penerapan skema gaji dengan sistem single salary atau sistem gaji tunggal. Demikian informasi Bapak Ibu, dengan prinsip bahwa semua hal ini nantinya mendorong kinerja para pegawai negeri sipil dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik dengan 3 acuan yang telah disampaikan. Jadi dalam hal ini silakan Bapak Ibu menunjukkan kinerja yang baik kiranya penerapan atau rencana perluasan dan penerapan skema gaji single salary diterapkan di tahun 2024 tahun depan. Demikian informasinya, selamat bagi Bapak Ibu ASN yang segera akan digaji sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah yang jumlahnya cukup memuaskan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.